Selamat datang di channel kami. Di sini kami sudah menyiapkan suatu kisah nyata dari berbagai penjuru dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kami bisa berkembang. Mari kita mendengarkan ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah kolam pemancingan yang selalu ramai dikunjungi. Kolam itu dimiliki oleh Pak Dharma, seorang pria paruh baya yang dikenal ramah. Namun, ada satu hal yang membuat kolam itu berbeda dari yang lain. Hampir setiap pengunjung selalu berhasil membawa pulang ikan besar, tidak peduli seberapa pemula mereka. Desas-desus pun mulai menyebar. Banyak yang percaya bahwa kolam itu memiliki aura keberuntungan. Namun, seorang warga tua desa, Mbah Sarmo, selalu mengingatkan, keberuntungan yang terlalu sempurna seringkali bersekutu dengan yang gaib. Suatu malam, Arman, seorang pemuda desa yang penasaran, memutuskan untuk mengintai kolam itu dengan membawa senter dan tekad. Dia menyatakan ke area kolam. Dari kejauhan, ia melihat Pak Dharma berdiri di tepi kolam dengan sebuah kendi tua di tangannya. Pak Dharma tampak berbicara pelan, seolah sedang berdialog dengan seseorang. Lalu, ia menuangkan cairan merah ke dalam kolam sambil berujar, "Ambillah ini, tapi pastikan rezekiku tetap mengalir." Arman merinding, ia segera berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada Mbah Sarmo. Mendengar itu, Mbah Sarmo hanya mengangguk sambil berkata, "Kolam itu memang sudah lama aku curigai. Pesugihan, mungkin tumbalnya bukan manusia, tapi tetap saja berbahaya." Namun, tidak ada yang berani melawan Pak Dharma. Apalagi, kolam itu memberikan rezeki bagi banyak orang. Bahkan Arman sendiri merasa ragu untuk mengungkap rahasia itu. Waktu berlalu, dan kolam itu tetap ramai. Namun, kejadian aneh mulai muncul. Beberapa mengaku pengunjung melihat bayangan hitam besar di dasar kolam. Seorang anak kecil yang bermain di tepi kolam hampir terseret masuk tanpa alasan. Ibu dari anak itu bersumpah melihat tangan berwarna hitam mencengkeram kaki anaknya sebelum akhirnya terlepas. Ketegangan memuncak ketika seorang pemancing ditemukan mengapung di kolam pada suatu pagi. Tubuhnya dilukis dengan ekspresi wajah ketakutan. Penduduk mulai menjauh dari kolam itu. Tetapi Pak Dharma menyetujui bahwa semua itu hanyalah kecelakaan. Mbah Sarmo akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia memimpin ritual di malam hari bersama beberapa orang yang berani. Mereka membawa sesajen, doa, dan kekuatan batin untuk melawan makhluk yang bersemayam di kolam itu. Saat ritual dimulai, kolam bergolak hebat. Suara gemuruh dan gemuruh terdengar, seolah ada sesuatu yang membuat marah. Pak Dharma tiba-tiba muncul sambil berteriak-teriak, memohon agar ritual dihentikan. Ia mengaku, "Aku tidak punya pilihan. Jika tidak memberi makan mereka, aku akan kehilangan segalanya." Namun, Mbah Sarmo tetap melanjutkan dengan mantra terakhirnya. Makhluk yang bersemayam di kolam itu muncul mencari ular raksasa hitam dengan mata merah menyala. Ular itu menderu sebelum akhirnya menghilang dalam ledakan cahaya. Kolam itu menjadi tenang. Tetapi Pak Dharma pingsan di tempatnya. Keesokan harinya, kolam itu menjadi kering tanpa setetes pun air. Penduduk percaya bahwa makhluk gaib yang bersemayam di sana telah lenyap untuk selama-lamanya. Namun, kehidupan Pak Dharma berubah drastis. Ia jatuh miskin dan menjadi seorang pemurung. Meski kolam itu kini hanya menjadi tanah tandus, cerita tentang pesugihan kolam pemancingan itu terus hidup, mengingatkan semua orang bahwa kemakmuran yang instan selalu membawa harga yang harus dibayar. Setelah kejadian di malam ritual itu, desa kembali tenang untuk sementara waktu. Kolam yang dulu menjadi sumber rezeki kini hanya sebidang tanah kering. Penduduk mulai melupakan kejadian tersebut, sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Namun, Arman merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, Arman bermimpi aneh. Ia melihat bayangan ular raksasa yang muncul dari kolam kering. Ular itu berkata dengan suara menggelegar, "Kau pikir aku sudah menghilang? Tidak melupakan itu. Pak Dharma hanya salah satu pemberi tumbal. Masih ada yang harus melanjutkan perjanjianku." Arman terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Keesokan harinya, ia mengunjungi Mbah Sarmo untuk menceritakan mimpinya. Wajah Mbah Sarmo tampak murung mendengar cerita Arman. "Makhluk itu belum sepenuhnya musnah. Ritual kita hanya mengusirnya dari kolam itu. Tapi selagi ada niat manusia untuk mencari kekayaan instan, ia akan menemukan cara untuk kembali," jelas Mbah Sarmo. Arman bingung, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Aku tak ingin desa ini terkena bala lagi. Mbah Sarmo berpikir sejenak, lalu mengangguk.
Ada cara untuk memastikan makhluk itu tak bisa kembali ke desa ini, tapi caranya berbahaya dan membutuhkan keberanian. Kau bersedia? Arman mengangguk dengan tegas. Perjalanan ke Gunung Keramat. Mbah Sarmo menjelaskan bahwa mereka harus membawa benda milik Pak Dharma yang menjadi perjanjian pesugihan itu, kendi tua yang digunakan untuk menuang cairan merah. Mereka juga harus membawanya ke Gunung Keramat, tempat di mana banyak makhluk gaib dikunci oleh para leluhur. Namun, ketika Arman dan Mbah Sarmo mendatangi rumah Pak Dharma, mereka menemukan pria itu dalam kondisi tertentu. Pak Dharma duduk di pojok ruangan dengan mata kosong, memegang kendi tua itu erat-erat. Ketika Mbah Sarmo mencoba mengambil kendi itu, Pak Dharma tiba-tiba berteriak, "Jangan! Jika kalian mengambil ini, semuanya akan hilang." Arman memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan kekuatan penuh, ia merenggut kendi itu dari tangan Pak Dharma. Saat kendi melepaskan tangannya, angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam rumah, dan suara tawa menyeramkan terdengar. "Kalian pikir bisa melarikan diri dariku?" Suara itu menggema. Mbah Sarmo cepat-cepat mengeluarkan jimat dari kantongnya dan membaca mantra untuk melindungi mereka. Dengan susah payah, mereka berhasil keluar dari rumah Pak Dharma, meskipun suara makhluk itu terus mengejar mereka di puncak gunung. Perjalanan ke Gunung Keramat tidaklah mudah. Sepanjang jalan, mereka merasa takjub. Terkadang, Arman melihat bayangan ular besar di antara pepohonan. Namun, Mbah Sarmo terus memimpin dengan tenang, membaca doa untuk melindungi mereka. Setelah berjam-jam mendaki, mereka tiba di sebuah altar batu di puncak gunung. Mbah Sarmo menyiapkan ritual terakhir untuk mengunci makhluk itu. Selamanya, kendi tua itu diletakkan di tengah altar, dikelilingi oleh sesajen dan lilin yang menyala. Namun, sebelum ritual selesai, makhluk itu muncul. Ular raksasa dengan mata merah menyala melingkar di sekitar altar. Ia menatap Arman dengan tajam. "Kau berani mencampuri urusanku, manusia?" Arman gemetar, tetapi dia berdiri tegur. Mbah Sarmo melanjutkan mantranya. Sementara ular itu mulai mendekat. Ketika ular itu hampir menyerang, Arman dengan keberanian terakhirnya menuangkan sisa cairan merah dari kendi ke altar. Seketika, cahaya terang meledak, dan suara gemuruh mengerikan menggema di seluruh gunung. Makhluk itu menghilang, kendi pecah berkeping-keping, dan altar batu runtuh. Akhir yang tenang. Setelah kejadian itu, desa benar-benar tenang, tidak ada lagi keanehan atau gangguan gaib. Pak Dharma, meskipun kehilangan semua hartanya, mulai hidup sederhana dengan bantuan warga. Arman merasa lega, meskipun ia tahu bahwa apa yang ia lakukan akan menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Dan di puncak Gunung Keramat, altar yang hancur menjadi peringatan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara gaib selalu membawa kutukan yang sulit dilepaskan. Beberapa bulan berlalu, sejak ritual di Gunung Keramat, desa kembali hidup damai, dan kolam yang dulunya menjadi sumber pesugihan kini menjadi lahan kering penuh ilalang. Namun, Arman sering merasa dihantui perasaan tak nyaman. Meskipun makhluk itu tidak terkunci di Gunung Keramat, ia merasa bahwa cerita belum benar-benar berakhir. Suatu malam, Arman bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat bayangan desa yang dilanda kesengsaraan, rumah-rumah terbakar, penduduk berlarian panik, dan dari kejauhan, ular raksasa yang pernah ia lawan kembali. Dan kali ini, semua akan membayar. Arman terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan mimpi ini. Ia segera pergi menemui Mbah Sarmo, meski malam masih gelap. Peringatan dari Mbah Sarmo. Mbah Sarmo yang sudah tua tampak lebih lemah dari sebelumnya. Namun ia masih memiliki ketenangan yang sama. Setelah mendengar cerita Arman, dia mengangguk pelan. Makhluk itu memang telah dikunci di Gunung Keramat. Tapi perjanjian yang dibuat dengan Pak Dharma belum sepenuhnya putus. Selagi ada jejak perjanjian itu di dunia ini, makhluk itu akan mencari cara untuk kembali, kata Mbah Sarmo. Jejak apa yang dimaksud, Mbah? Tanya Arman. Tumbal, jawab Mbah Sarmo dengan suara berat. Setiap pesugihan selalu melibatkan tumbal. Meski Pak Dharma tidak menyerahkan nyawa manusia, ia mungkin telah mengorbankan sesuatu yang lain. Kita harus menemukan apa atau siapa yang menjadi perjanjian tumbal itu. Misteri tumbal. Arman memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Pak Dharma sebelum ia menjadi kaya dari kolam pemancingan. Dari warga desa, ia mendengar cerita yang mencurigakan. Dulu, Pak Dharma pernah kehilangan anaknya yang bungsu secara misterius. Anak itu hilang di sekitar kolam saat masih kecil.
Cerita seorang tetua desa. Arman teringat kejadian aneh di kolam. Seperti tangan hitam yang hampir menyeret seorang anak kecil beberapa waktu lalu, ia mulai curiga bahwa makhluk itu telah menjadikan anak bungsu Pak Dharma sebagai tumbal. Bersama Mbah Sarmo, ia memutuskan untuk menyelidiki sisa-sisa kolam kering itu. Mereka menggali di daerah yang dulunya menjadi pusat kolam. Setelah beberapa jam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah tulang kecil yang tampaknya milik seorang anak, terbungkus kain luluh. Ritual terakhir. Mbah Sarmo tampak sangat serius. Ini adalah jejak yang mengikat makhluk itu dengan dunia ini. Kita harus melakukan ritual pelepasan terakhir, tapi kali ini, risikonya jauh lebih besar. Arman menatap tulang itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa sedih dan marah pada Pak Dharma, yang tega menyumbangkan anaknya demi kekayaan. Namun, ia tahu bahwa ritual ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri kutukan. Ritual terakhir dilakukan di tanah bekas kolam pada malam bulan purnama. Mbah Sarmo memimpin, sementara Arman membantu menyiapkan sesajen dan membaca doa. Saat ritual dimulai, angin kencang kembali terdengar, suara gemuruh mengerikan terdengar dari bawah tanah, dan bayangan ular besar mulai muncul di sekitar mereka. Kalian tak bisa memisahkanku dari tumbalku. Suara makhluk itu menggema. Arman, meskipun ketakutan, berdiri teguh. Ia memegang tulang kecil itu dan melemparkannya ke dalam api yang telah disiapkan. Cahaya terang kembali meledak, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Bayangan ular itu melingkar, mencoba melawan, tapi perlahan memudar. Akhir yang baru. Ketika cahaya memudar, tanah bekas kolam itu berubah dari kering menjadi subur. Dengan rerumputan hijau yang tumbuh di atasnya, Mbah Sarmo tersenyum lemah. Makhluk itu telah musnah. Desa ini telah bebas dari kutukan. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Arman menyadari bahwa Mbah Sarmo tampak sangat lemah. Pria tua itu terjatuh, dan dengan napas terakhirnya, ia berkata, "Jaga desa ini baik-baik saja, Arman. Jangan biarkan keserakahan kembali menguasai hati manusia." Mbah Sarmo meninggal malam itu, tapi namanya dikenang sebagai pelindung desa. Arman mengambil alih peran untuk menjaga desa, memastikan bahwa tidak ada lagi yang berpura-pura untuk mencari kekayaan melalui jalan gelap. Bekas kolam itu kini menjadi taman kecil yang penuh bunga, tempat warga desa sering berkumpul untuk mengenang kisah perjuangan mereka melawan kegelapan. Tapi Arman tahu, jika manusia tidak berhati-hati, keserakahan bisa membawa malapetaka lagi.